Ketemu lagi di channel YouTube Vivi Veronica. Di video kali ini kita akan membuat ide untuk berbuka ataupun untuk sahur. Ini cemilannya super gampang, super irit, murah meriah, bisa dimakan satu keluarga ataupun bisa dijual. Sebelum menonton, pastikan kalian sudah subscribe ya channel YouTube Vivi Veronica, supaya semakin banyak subscribersnya dan saya semakin semangat lagi untuk buat video-video lainnya. Buat kalian yang belum nyalakan lonceng notifikasinya, nyalakan juga ya, dan jangan sampai lupa ditonton sampai habis. Selamat menonton semuanya. Jadi kali ini kita menggunakan satu papan tempe. Kalian juga bisa menggunakan setengah papan ya. Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Ini akan kita potong-potong menjadi beberapa bagian, bisa memanjang seperti ini ataupun bisa seperti ini. Yang mana menurut teman-teman gampang saja. Usahakan tempe yang kita gunakan ini bagus teksturnya, tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembek ya. Jadi pas-pasan gitu teksturnya. Potong-potong hingga seperti ini. Saran saya jangan terlalu ketebalan dan jangan terlalu ketipisan. Setelah tempenya sudah kita potong-potong, kita sisihkan sebentar. Pecahkan telur 2-3 butir sesuai kebutuhan masing-masing aja. Ini kita kocok lepas terlebih dahulu. Di atas wadah kita susun dulu tempenya sesuai selera. Mau buat berapa resep, kalian juga bisa buat 2-3 resep ya, dengan ukuran kecil-kecil atau buat sekaligus ukuran besar. Lalu kita siram dengan telurnya semuanya ya. Kita ratakan ke semua bagian. Lalu tempenya kita biarkan selama 10 menit supaya telurnya lebih meresap ke dalam tempenya. Setelah sudah 10 menit, kita akan pindahkan lagi telur yang bersisa. Secukupnya aja kalian pakai untuk tempenya dengan tangan yang udah dicuci bersih sebelumnya. Jangan sampai terlalu kering juga ya. Panaskan minyak menggunakan api kecil cenderung sedang. Di minyak yang sudah mulai panas, masukin tempe-tempenya. Tuangin sisa telur yang tadi ke seluruh bagian. Masak menggunakan api kecil cenderung sedang sampai lumayan matang, baru kita balikin. Kalau udah lumayan wangi dan udah lumayan matang, kita balikin ya teman-teman. Hati-hati dalam membalikinnya. Kalau agak sedikit hancur nggak apa-apa, yang penting nggak semuanya. Masak lagi sisi sebelahnya sampai lumayan matang. Kalau sudah lumayan matang, kita akan angkat ya. Lalu kita akan buat bumbu halusnya.
atau bumbu-bumbunya. Kalian bisa ulek ataupun kalian iris tipis-tipis juga bisa. Ini kita siapkan bawang merah secukupnya, bawang putih juga secukupnya. Ini udah kita cuci bersih sebelumnya. Kita akan rajang kasar aja. Kalau kalian sukanya dicincang halus juga boleh ya. Kurang lebih seperti ini. Pokoknya sesuai selera aja mah kalau bawang-bawangan ini. Untuk bawang putih juga seperti itu. Lakukan hingga habis. Ini dia yang sudah kita rajang kasar. Kalau untuk cabainya bisa digiling atau menggunakan cabai rawit merah yang pedas seperti ini. Kita iris aja tipis-tipis. Atau bisa kalian campur menggunakan cabai giling yang tidak terlalu pedas. Daun bawang secukupnya. Oh iya, kalian bisa tambahkan tambahan daun sop ataupun daun jeruk, daun salam, dan juga serai. Tapi karena saya nggak begitu suka kalau terlalu banyak bumbunya, jadi saya hanya pakai minimalis aja. Seperti ini aja ya teman-teman, juga udah enak kok. Siapkan 1 saset santan kara. Sisa minyak yang tadi, hidupkan kompor menggunakan api kecil. Masukin bawang-bawangan dan juga cabainya. Sambil menunggu panas, kita akan aduk-aduk atau tumis hingga harum atau sedikit layu. Tidak perlu sampai kering ya. Kalau sudah lumayan wangi, masukin daun bawangnya. Nah, di tahap ini kalian bisa masukin serai, daun salam, dan daun jeruk. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tumis sebentar lagi hingga harum. Tuangin 1 saset sun karanya. Tambahkan 250 ml air putih. Ini kita aduk dulu, jangan sampai pecah santannya. Kalau kalian suka kental, silakan menggunakan 2 saset. Kita masak hingga harum ya. Diaduk sampai menyatu dengan airnya dan bumbu-bumbu lainnya. Setelah sudah wangi, siapkan kunyit bubuk secukupnya. Saya masukin kurang lebih 1 sendok teh. Kurang lebih seperti ini kuningnya, tergantung selera masing-masing ya. Tambahkan cabai merah yang udah digiling supaya lebih mantul dan warnanya lebih cakep.
Ini diaduk terus hingga merata. Langsung aja tambahkan merica bubuk secukupnya supaya lebih wangi. Nah, ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Ini aslinya warnanya kuning ya. Bagus banget aslinya, cuman ini karena sudah malam jadi warnanya kurang cerah di kamera. Siapkan juga kaldu bubuk secukupnya. Saya menggunakan kaldu ayam atau kaldu jamur juga boleh. Diaduk hingga rata. Kalau kurang rasanya bisa ditambahkan ya. Bisa masukin gula juga. Nah, ini rasanya udah pas sekali, enak sekali. Langsung aja kita masukin tempe dan juga telurnya. Kita masak hingga semuanya meresap ya. Bisa juga kalian potong-potong kalau kalian pengen kecil-kecil. Masak aja hingga semuanya menyatu dengan baik. Ini kuahnya udah mulai mengental, enak banget pokoknya. Masaknya juga cuma sebentar aja. Jika sudah matang dan mengental seperti ini, langsung aja kita pindahkan ke atas piring ya atau wadah. Nah, ini dia ya, sudah kita angkat, udah jadi. Tuh bener-bener gurih sekali. Ini hasilnya lumayan kental, gak terlalu cair, jadi enak banget. Tempenya juga udah lembut, telurnya juga empuk. Tuh gurih sekali, apalagi dimakan pakai nasi anget saat berbuka ataupun saat sahur. Tuh gampang banget ya cara buatnya. Terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa kembali.